Hai, perkenalkan nama saya Nur Isnaini Rahmatul Fitria dari PGMI 3D yang diampu oleh Pemaftuha. Di sini saya akan membahas tentang inovasi perkembangan kurikulum. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pembelajaran di mana aktivitasnya dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pembelajaran jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat dari penggunaan pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning, memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Tujuan utama penerapan MBS pada intinya adalah untuk menyeimbangkan struktur kewenangan antar sekolah, pemerintah daerah, pelaksanaan proses pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien. MBS terdapat 4 prinsip yang harus dipahami. Yang pertama, kekuasaan, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, sistem informasi, dan yang terakhir, sistem penghargaan. Komponen MBS ada 9. Yang pertama, perencanaan dari evaluasi, yang kedua, pengelolaan kurikulum, yang ketiga, pengelolaan proses belajar mengajar, yang keempat, pengelolaan ketenangan, dan yang kelima, pengelolaan fasilitas. Yang keenam, pengelolaan keuangan, yang ketujuh, pengelolaan siswa, yang kedelapan, hubungan sekolah masyarakat, dan yang terakhir, pengelolaan iklim sekolah. Kemudian adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau konseptual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif yakni konstruktivisme atau konstruktivism, yang kedua bertanya atau questioning, yang ketiga menemukan atau inquiry, yang keempat masyarakat belajar atau e-learning community, yang kelima pemodelan atau modeling, dan yang terakhir penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Kemudian esensi inovasi. Dalam pendidikan, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Dalam kaitannya dengan esensi inovasi, paling tidak ada 3 hal yang berkaitan erat, yaitu teknologi, informasi dan pertimbangan ketidakpastian, dan renovasi. Adanya teknologi juga bermanfaat dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam difusi inovasi antara lain untuk menjawab persoalan dalam hal mengurangi ketidakpastian masa depan. Kemudian saluran komunikasi. Komunikasi di sini bertujuan untuk mencapai mutual understanding antara pembawa inovasi dengan penerima inovasi agar pesan yang akan diberikan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik, maka harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Saluran komunikasi yang paling dasar digunakan adalah saluran antar pribadi, di mana menyampaikan langsung dari individu ke individu lainnya. Kemudian faktor waktu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal yang pertama, proses keputusan inovasi, yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Yang kedua, kepekaan terhadap inovasi, dan yang ketiga, kecepatan penerimaan inovasi. Kemudian sistem sosial. Sistem sosial merupakan bagian yang saling berhubungan dan terhubung dalam usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sistem sosial dapat berupa sebuah organisasi, subsistem dari sebuah organisasi maupun kelompok masyarakat. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan nilai-nilai. Kemudian memiliki tujuan yang jelas.
Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Kemudian relevan dengan kebutuhan. Beberapa cara inovasi yang dapat dilakukan. Ada 7 cara. Yang pertama, penyesuaian perkembangan teknologi kurikulum. Yang kedua, kolaborasi dengan industri. Yang ketiga, kurikulum mengintegrasikan pengembangan keterampilan soft skill. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan. Kemudian yang keenam, pendekatan interdisipliner, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Yang terakhir adalah dilakukan secara sistematis. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis kebutuhan. Yang kedua, penyusunan rencana inovasi. Yang ketiga, konsultasi dan partisipasi stakeholder. Yang keempat, pengembangan dan implementasi kurikulum baru. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.